Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jadi pendeta itu disebut gembala. Berarti domba-dombanya siapa? Umat Kristen. Nah ini mualaf mesti jelaskan. Tidak ada jemaah bilang, Ustaz kami dituduh domba sesat. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi domba sesat itu pertama Bani Israel. Kedua, orang yang mengikuti jejak Bani Israel, agama Kristen. Jadi kita bukan domba sesat, kita adalah orang-orang yang diselamatkan karena ibu bapak dan saya tidak luput daripada dosa. Semua umat Islam tidak luput dari dosa. Hanya satu yang dijamin dosanya diampuni dan dijamin masuk surga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan beberapa tahun lalu, komentator TV tanya kepada Pak Quraisy Shihab, ahli tafsir, Prof, betulkah Nabi Muhammad sudah dijamin dihapus, diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk surga? Belum tentu. Nah ini ada muslim yang omong kosong, yang tidak tahu tentang hal ini, mau melawan sama saya, mau ajak berkelahi. Allahu Akbar. Ini Yahya Waloni ini dari kecil umur begini memang sudah petarung. Cuma belum ketemu lawan aja sekarang. Oh iya. Tidak mungkinlah berani tanpa ada pukulan, kan begitu. Orang Manado itu kan mempelajari 3 aspek kalau laki-laki. Yang pertama, laki-laki Manado itu harus kaya dengan pengetahuan filsafat. Yang kedua, tahu memasak. Kenapa? Kalau binimu sakit, kau bisa memasak. Yang ketiga, bisa bela diri. Kok imam-imam saja yang ditusuk? Yahya Waloni ini nggak pernah diganggu. Saya tunggu. Umpamanya di masjid ini juga ada PKI mau coba saja nanti. Baku rimbas kita di luar masjid. Iya ya. Nah, atau sementara ceramah begini, coba tikam. Ku angkat meja ini, ku tindis, jamaah jangan bela. Memang harus begitu. Harus begitu sebagai ustaz. Jangan nanti kita tidak boleh melawan. Ini Allahu Akbar. Saya ini Umar bin Khattab, Buya ini Abu Bakar. Semua pendakwah itu sudah diberikan jiwa para sahabat. Saya mengambil yang mungkar. Metodologi dakwah itu kan 2, amar ma'ruf, nahi mungkar. Silakan yang mengambil ma'ruf. Buya tidak usah ambil yang mungkar, karena wataknya Buya pengajar. Ustaz Somad jangan ke situ, karena mereka di jalur yang ma'ruf. Mari yang mungkar-mungkar ini, sedikit orang pilih jalan ke sana. Kebanyakan pilih yang ma'ruf dan terbukti. Ada yang jadi pengusaha, ada juga yang jadi wapres. Karena pilih jalan ma'ruf. Assalamualaikum. Ini singgung-singgung Pak Ma'ruf. Kebetulan wapres kita nama Ma'ruf Amin. Ada pakai amin, itu nggak pakai amin. Begitu. Pilih yang mungkar, sedikit orang ke situ, banyak ke ma'ruf. Saya pikir-pikir masuk Islam kalau cuma ma'ruf, nggak usah masuk Islam, lebih baik di sana. Ini jalan yang kami tempuh, tidaklah mudah, ibu bapak. Jadi kami tahu silsilah diturunkannya kitab-kitab para nabi. Kemudian setelah Taurat Allah berikan, 500 tahun setelah Taurat Allah turunkan Zabur Daud. Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut dengan Mazmur atau nyanyian puji-pujian Daud. Kenapa disebut Mazmur? Kenapa disebut nyanyian puji-pujian? Karena nabi yang pandai bermain alat musik, gambus dan kecapi, pandai menari-nari adalah Nabi Daud. Orangnya tidak terlalu besar perawakannya, tetapi setiap kali dalam pertempuran Daud dikenal sebagai raja nabi yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Setiap kali berperang menang, dan setiap menang dalam peperangan
Daud ini pandai memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Kristen pakai di gereja, pakai band yang sekarang, Ustaz. Kacau, kafir. Allahu Akbar. Daud punya gambus dan kecapi tidak seperti band yang sekarang. Begitu. Dia memuji Allah Jalla Jalalu Rabbul Alamin, yang disembah oleh Nabi Adam dan semua Nabi, dan sekarang ini disembah umat Islam. Taurat Jabur diturunkan setelah Jabur malam ke-6, diturunkan malam ke-12 Jabur Daud, malam ke-18. 1200 tahun setelah Jabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Injil Isa alaihissalam malam ke-18. Jadi Injil diturunkan pada malam ke-18, diberikan kepada Isa alaihissalam. Setelah Injil diturunkan 620 tahun kemudian, Al-Furqan, penyempurna antara hak, pembeda antara hak dan batil. Itu yang namanya Al-Quran. Tapi mengenai silsilah diturunkannya setiap surat dalam Al-Quran, dimulai diturunkannya pada malam Nuzulul Quran. Al-Quran ini diturunkan malam ke-27 Ramadan. Penyempurnanya adalah kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim. Mana buktinya, Ustaz? Siapa orang paling tua di antara kita ini? Pak Haji umur berapa kira-kira? 65 tahun. 30 tahun lalu masih ingat peristiwa yang detail. Memori Bapak masih kuat tak ingat peristiwa 30 tahun lalu? Ingat tidak? Kekuatan kemampuan logika manusia itu Albert Einstein, dia punya lobus parietal, gray matter, atau lapisan otak besarnya 50 kali lebih besar dari orang laki-laki dewasa. Beliau katakan dia hanya mampu mengingat peristiwa maksimal 20 tahun lalu, apalagi kita ini. Tidak kuat kita mengingat peristiwa yang lalu, paling maksimal 20 tahun. Kalau Nabi Muhammad bukan Nabi, maksud saya, bagaimana mungkin dia tahu rahasia tentang Isa Al-Masih yang 576 tahun dan Musa alaihissalam 4076 tahun? Karena Isa dengan Musa 3500 tahun, Musa dengan Isa 3500 tahun, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun, rentang waktu 4076 tahun. Siapa yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad? Beliau adalah satu orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal. Apakah ini merupakan disertasi? Sudah banyak hamparan sejarah-sejarah disertasi para ahli, para doktoral di dunia, program doktoral. Setiap disertasi tidak mampu bertahan 10 tahun. Terjadi pergeseran nilai dalam kemampuan intelektual manusia. Nah, Al-Quran pernah berubah enggak? Referensi dari mana Nabi Muhammad ambil? Kalau disertasi dibuat, dia menggunakan rujukan referensi. Dia mencari beberapa pikiran para ahli, kemudian menyusun sebuah disertasi temuan. Tapi Al-Quran mencatat peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Masihkah orang kafir tidak percaya ini wahyu? Yang kedua, ada pembatasan masalah antara Semit Selatan, Semit Timur. Kenapa saya sebut Semit? Karena berangkat dari historik, Nabi Nuh punya anak Sem, Ham, and Yafet.